Apakah kamu punya HP? Punya, Kenapa? karena saya dikasih bapak aku. Apakah kamu pernah belajar pakai HP? Pernah Menurutmu apa fungsinya HP? untuk bermain game, anak kehidupan dan belajar. Pertanyaan pilihan. 1. Main bareng teman apa HP? Bareng teman. Terus 2. Main game atau bantu orang tua? Bantu orang tua. Ngerjain tugas dulu apa nge-game dulu? Game dulu. Tuh pertanyaan. Apakah kamu punya HP? Punya, Terus kenapa? karena aku sunat. Terus apakah kamu pernah belajar pakai HP? Pernah Menurutmu apa fungsinya HP? buat belajar, buat main game, buat anan, Main bareng teman apa main HP? main bareng teman, Terus 2. Main game atau bantu orang tua? bantu orang tua. 3. Ngerjain tugas dulu apa nge-game dulu? Game dulu. Pertanyaan 1. Apakah kamu punya HP? Enggak, Kenapa? soalnya belum dibelikan. 3. Apakah kamu pernah belajar pakai HP? Pernah Menurutmu apa fungsinya HP? untuk belajar dan hidupan. Terus pertanyaan pilihan. 1. Main bareng teman apa main HP? Main bareng teman, 2. Main game atau bantu orang tua? bantu orang tua. 3. Ngerjain tugas dulu atau nge-game dulu? Kerjain tugas. Oke, pertanyaannya 1. Apakah kamu punya HP? Punya, Kenapa? karena buat main game. Menurutmu apa fungsinya HP? Untuk bermain game, beanan dan Facebook. Terus pertanyaan pilihan. 1. Main bareng teman apa main HP? Main bareng teman, Terus 2. Main game atau bantu orang tua? bantu orang tua. Ngerjain tugas dulu atau nge-game dulu? Nge-game dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ilfat dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh handphone terhadap anak-anak. Handphone adalah suatu alat di mana alat tersebut digunakan sebagai sumber atau dapat digunakan sebagai faktor mengambil sebuah informasi serta untuk berkomunikasi. Dan mengambil informasi di sini dapat berupa informasi yang positif dan juga dapat berupa informasi yang negatif. Dan itu semua tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dan disinilah sebagai catatan bagi kita apabila kita memfasilitasi anak-anak terhadap alat yang bernama handphone. Dan kita tahu bahwa fitrah anak-anak adalah belum mengetahui mana yang benar dan mana yang baik. Dan dari kelemahan handphone tersebut, bahwa handphone memiliki banyak informasi dan informasi tersebut harus kita saring dan tidak bisa yang menyaring itu dari handphone sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat atau kita sebagai orang yang lebih dewasa, maka sepatutnya kita memberikan fasilitas handphone kepada anak-anak ketika anak-anak benar-benar mengetahui apa fungsi sebenarnya handphone tersebut. Dan sebagai catatan bagi kita, kita sepatutnya tidak memberikan anak-anak fasilitas handphone saat anak-anak belum siap untuk menerima atau belum siap memiliki. Jadi sepatutnya kita tidak memberikan fasilitas handphone kepada anak-anak karena anak-anak belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi lain halnya ketika pada pandemi seperti ini. Ketika pandemi seperti ini, mau tidak mau anak-anak harus memiliki atau harus merasakan fasilitas handphone karena dari pihak sekolahan memberikan pengajaran yaitu melalui online atau melalui handphone, sehingga mau tidak mau anak harus menggunakan HP. Sehingga dengan kondisi seperti ini
Tidak salah apabila kita memfasilitasi handphone kepada anak dengan catatan untuk belajar. Tapi tetap seharusnya kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus memantau bagaimana pembelajaran yang diberikan oleh sekolahan, dan kita harus memberikan pengarahan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak mengakses informasi yang negatif. Tapi kenyataannya banyak anak-anak ketika difasilitasi handphone tetapi mereka malah hanya untuk bermain game, dan disitulah negatif dari handphone. Seperti video tadi, bahwa banyak anak-anak yang mengatakan bahwa handphone digunakan untuk bermain game, dan untuk belajar pun mungkin susah. Nah, disinilah sebagai catatan bagi kita, untuk orang yang lebih dewasa seperti kita harus pintar-pintar mengarahkan, pintar-pintar memberikan motivasi dan memberikan segalanya untuk mengarahkan pada anak-anak supaya mendapatkan informasi yang positif dan menggunakan HP sebijak mungkin. Oke, bermain game tidak apa-apa bagi anak-anak, tapi kita harus memiliki catatan bahwa main game harus ada waktunya, dan tidak semua waktu yang diberikan atau semua waktu yang ada digunakan untuk bermain game, sehingga banyak waktu yang sia-sia. Dan sebagai catatan lagi, bahwa kita harus selalu semangat di dalam pandemi seperti ini, terutama bagi anak-anak. Kita harus memotivasi bagaimana anak-anak supaya anak-anak bisa semangat belajar walaupun melewati online. Dan tidak lupa kita harus selalu mengawasi. Dan bagaimana cara agar kita bisa mengawasi anak-anak atau kita mengontrol anak-anak, yaitu banyak sekali. Contohnya adalah kita menggunakan sistem waktu. Ketika kita memberikan sistem waktu kepada anak-anak, maka anak-anak akan tertekan dan anak-anak tidak bebas mungkin untuk bermain. Dan kita menggunakan sistem ini supaya lebih efektif, kita menggunakan atau kita melakukannya dengan suatu kesepakatan kepada anak, dan apabila anak itu melanggar maka kita memberikan sebuah sanksi, dan sanksi itu sebisa mungkin memberatkan bagi anak, misal ambil HP-nya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang dewasa, mari kita merubah kebiasaan anak-anak supaya anak-anak menjadi lebih baik, karena kita tahu bahwa anak-anak itu dapat merubah masa depan, karena anak-anak di generasi ini akan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Apabila anak-anak sudah tercandu atau sudah tercandu oleh game, maka dapat dikatakan informasi kebanyakan dari game, sehingga anak-anak atau kualitas pemikiran anak-anak tergantung bagaimana mereka bermain game, dan itu sangat tidak masuk akal. Maka kita sepatutnya mengarahkan, dan kita sepatutnya mengajarkan seperti orang dahulu, kita mengajarkan bagaimana membaca, bagaimana cara kita mengeksplorasi, dan kita tidak hanya bermain, hanya pencet-pencet saja, tetapi kita benar-benar bereksplorasi terhadap lingkungan sekitar supaya anak-anak menjadi lebih kreatif lagi dan lebih berkembang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.